Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan alat-alat laboratorium listrik yang ada dan tidak ada di labor PMIPA Unri. Saya Nazmia dan teman saya Irna Hartati. Kami akan menjelaskan alat laboratorium listrik yang ada di labor PMIPA Unri, yaitu neraca analitik. Untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui pengertian, kegunaan, komponen, dan cara kerjanya. Yang pertama akan disampaikan oleh Irna Hartati. Baik, yang pertama yaitu pengertian neraca analitik. Neraca analitik atau yang sering disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Neraca analitik sangat mudah ditemukan setiap laboratorium karena fungsi dan kegunaannya yang sangat penting. Yang kedua yaitu fungsi timbangan analitik. Fungsi timbangan analitik adalah mengukur berat suatu zat atau bahan kimia dalam jumlah sangat kecil. Tidak hanya mampu menimbang hingga ukuran miligram. Keakurat yang tinggi hingga 4 angka di belakang koma juga menjadi keunggulan dari alat laboratorium ini. Bahkan ia sangat peka dan sensitif terhadap embusan angin yang mempengaruhi berat dari benda yang ditimbang. Oleh karena itu, biasanya timbangan analitik juga dilengkapi dengan lapisan kaca agar udara di sekitarnya tidak akan mempengaruhi gerak angka pada timbangan. Nah, timbangan ini sangat cocok digunakan oleh para peneliti atau petugas farmasi dalam melaksanakan tugasnya. Setelah kita mengetahui pengertian dan kegunaan dari neraca analitik, selanjutnya kita harus mengetahui komponen dari neraca analitik. Yang pertama yaitu piringan timbangan yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan ditimbang. Yang kedua, anak timbangan, suatu bahan yang biasa digunakan dalam kalibrasi neraca analitik dengan bobot yang sudah diketahui. Yang ketiga, water pass, digunakan untuk mengetahui dan mengatur posisi piringan timbangan neraca apakah sudah stabil atau belum. Yang keempat, tombol pengaturan. Di antaranya adalah tombol bahan yang biasa digunakan dalam kalibrasi neraca analitik dengan bobot yang sudah diketahui. Yang ketiga, water pass, digunakan untuk mengetahui dan mengatur posisi piringan timbangan neraca apakah sudah stabil atau belum. Yang keempat, tombol pengaturan. Di antaranya adalah tombol rezero, mode, dan on-off. Tombol rezero berfungsi untuk mengatur neraca dalam keadaan nol. Jika tombol ini sering digunakan, akan dapat merusak alat neraca tersebut. Tombol rezero akan mengatur neraca pada keadaan nol secara mendadak, sehingga neraca akan mudah rusak dan menghasilkan data yang tidak akurat. Yang kelima, tombol mode berfungsi sebagai suatu sistem konversi satuan yang digunakan dalam penimbangan. Tombol ini akan memudahkan pengguna dalam merubah satuan dalam penimbangan. Yang keenam, tombol on atau off yang berfungsi menyalakan serta mematikan neraca. Dalam penggunaannya, neraca analitik biasanya didiamkan selama 10-15 menit agar neraca dapat bekerja secara maksimal dan menghasilkan data yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu cara kerja timbangan analitik. Yang pertama yaitu kita letakkan piringan di atas timbangan, tekan tombol tar atau tadi tombol rezero agar bobot piring menjadi 0. Buka salah satu kaca pada timbangan, letakkan bahan kimia yang akan diukur bobotnya di atas piringan tersebut. Gunakan alat bantu saat meletakkan bahan kimia, karena kalau menggunakan tangan atau kayu, apabila menggunakan tangan, debu yang ada pada tangan akan mempengaruhi berat bahan tersebut.
Yang kelima, tekan tombol yang ada pada timbangan dan tunggu angka yang tertera hingga 4 digit di belakang koma. Yang keenam, setelah kita selesai menimbang, hendaklah kita bersihkan timbangan dengan sikat pembersih agar sisa bahan kimia tidak tertinggal yang akan mempengaruhi keakuratan yang melakukan timbangan berikutnya. Juga tujuan dari pembersihan ini agar neraca tidak mudah berkarat karena terkena oleh zat-zat kimia. Okelah, itulah pengertian, kegunaan, komponen, dan cara kerja dari timbangan analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamela Balkis Utami ingin menjelaskan alat laboratorium yang berikutnya, yaitu kromatografi gas. Kromatografi gas adalah jenis kromatografi umum yang digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan suatu campuran dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Jadi, pemisahan senyawa atau campuran ini akan menjadi beberapa komponen-komponen di mana ini berdasarkan interaksi antara fase gerak dan fase diamnya. Fase gerak di sini berupa gas, sementara fase diam di sini berupa bisa zat padat maupun zat cair. Lalu istilah kromatografi ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Twess, yaitu seorang ahli botani asal Rusia, di mana dalam percobaannya ia menyiapkan kolom yang ia isi dengan serbuk kalsium karbonat. Lalu ke dalamnya dituangkan campuran pigmen tanaman yang dilarutkan di dalam ether. Lalu ia mendapatkan hasil, ternyata pigmen ini dapat memisahkan dan membentuk lapisan berwarna di sepanjang kolom tadi. Lalu berdasarkan hasil eksperimennya ini, ia menamakan teknik pemisahan baru ini dengan nama kromatografi, di mana kroma yang berarti warna dan grafen yang berarti tulisan. Jadi, alat kromatografi gas ini selain berfungsi untuk pemisahan senyawa, juga berfungsi untuk menguji kemurnian zat, untuk menentukan tekanan uap, untuk menguji alkohol dalam darah, untuk menguji kemurnian obat, dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vesensia Zahra Andesti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Pamela Balkis Utami. Tadi kita kan sudah mengetahui apa pengertian dan kegunaan dari kromatografi gas. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dan cara kerja dari kromatografi gas tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen kromatografi gas. Komponen yang pertama itu ada carrier gas supply yang berfungsi sebagai menyuplai gas pembawa atau fase gerak dalam kromatografi gas. Yang kedua ada injection port sebagai tempat memasukkan analit atau sampel yang akan dianalisis. Cairan analit dimasukkan dengan menggunakan siring dengan jumlah volume tertentu. Selanjutnya ada oven. Oven ini berfungsi untuk memanaskan analit sehingga analit berubah fase menjadi fase gas. Suhu dalam oven ini bisa diatur maupun diprogram sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam proses identifikasinya. Yang keempat ada kolom. Kolom ini merupakan jalan atau tempat analit melewati oven. Kolom ini ada yang panjangnya sampai 30 meter, ada juga yang hanya 1 meter. Yang kelima ada detektor. Detektor ini berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen zat yang sudah berhasil dipisahkan. Detektor ini akan mendeteksi berdasarkan ion-ion yang terbentuk dari analit dengan memanfaatkan nyala dari gas H2 dan gas O2. Dan yang terakhir ada recorder.
recorder. Recorder ini juga merupakan data system. Recorder ini sebagai pencatat hasil pendeteksian yang terjadi dalam detektor. Hasil dari recorder ini bisa disebut sebagai kromatogram yang berbentuk puncak-puncak dari komponen yang terdapat dalam campuran analit yang dianalisis. Ini merupakan gambar dari alat kromatografi gas, di mana ini merupakan tempat sampelnya dan ini siring-siring dan ini tempat bilah siring tersebut. Kemudian di dalam oven ini terdapat kolom, di mana kolom tadi ada yang 3 meter maupun 1 meter. Dan kemudian di dalam sini ada terdapat injeks. Nanti sampel ini kan sampel, nanti dia ini dimasukkan ke dalam siring, kemudian siring tersebut dibilas dan masuk ke dalam injeksi gas tersebut. Dan sampel yang masuk di dalam sini itu sampelnya itu sudah berupa uap. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja dan prosedur dari gas kromatografi. Prosedurnya ini ada 4. Yang pertama mengaktifkan gas kromatografi, yang kedua analisis sampel, yang ketiga kalibrasi standar, dan yang keempat mematikan gas kromatografi. Yang pertama, kita akan membahas mengaktifkan gas kromatografi. Yang pertama itu aktifkan gas kromatografi terlebih dahulu. Aktifkan gasnya, kemudian buka katup gas. Kemudian aktifkan komputer. Aktifkan gas kromatografi dengan tombol on. Aktifkan software ChemStation yang ada di dalam komputer. Selanjutnya, pilih metode yang diinginkan. Sebelum digunakan, pastikan kolom sudah diconditioning dengan suhu 20 derajat Celcius di bawah suhu maksimum kolom atau di atas suhu operasional. Jadi, di dalam oven ini kan terdapat kolom. Jadi, kolomnya itu harus bersuhu 20 derajat Celcius atau di bawahnya atau di atasnya sesuai dengan suhu operasional. Kemudian conditioning gas kromatografi selama 30 menit. Pilih metode yang akan digunakan untuk analisa. Selanjutnya cara kerja yang kedua yaitu analisis sampel. Di mana pada analisis sampel ini kita memberi identitas pada sampel yang akan diuji. Kegunaannya untuk memudahkan kita dalam pencarian data di dalam komputer tersebut, di dalam komputer ini. Kita dapat membuat nama sampel, tanggal atau hari, terus lokasi, kemudian metode apa yang kita gunakan dalam menganalisa menggunakan gas kromatografi ini, kemudian injectionnya, kemudian volume, injektornya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara kerja yang ketiga, yaitu kalibrasi standar. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kalibrasi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Jadi pada kalibrasi standar ini kita mengetahuinya di layar monitor komputer, di mana nanti analisa atau sampel yang kita analisis tadi itu akan muncul di
di layar monitor. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas cara kerja yang terakhir, yaitu mematikan gas kromatografi. Yang pertama itu turunkan suhu inlet dan detektor tanpa mematikan gas karir. Jadi ini tidak dimatikan. Kemudian tunggu hingga suhu di oven dan berada pada suhu di bawah 50 derajat Celcius. Jadi kan di dalam oven ini terdapat kolom. Jadi dia itu tunggu dulu suhunya di bawah 50 derajat Celcius. Kemudian close software cam station. Jadi ini kita close yang ada di dalam komputer tersebut. Kemudian tekan tombol off untuk mematikan gas kromatografinya. Selanjutnya matikan UPS jika ada. Selanjutnya tutup kembali katup gas yang tadi kita gunakan, yang ini. Tutup lagi, dah. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.